Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah membagikan video saya. Terima kasih banyak. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Tirtanata. Ya, kita udah sampai di huruf T putaran kedua, alhamdulillah. Dan kalau di Cirebon lebih terkenal dengan nama Bambang Segara, atau kalau di versi umumnya itu banyak yang mengenalnya sebagai Jayadrata. Terus ada yang nanya, kok gambarnya kayak gitu? Nah, ini Tirtanata atau Jayadrata versi Gagrag Cirebon ya, wayang Cirebon. Wujudnya seperti ini. Nah, saya lagi seneng ngulik gambar wayang Cirebon biar untuk mengingatkan memori tangan saya, karena sudah agak lama itu sebelum saya bikin channel ini saya gambar itu wayangnya kalau nggak Surakarta ya Yogyakarta, padahal saya orang Cirebon. Jadi kayak seolah-olah saya itu kayak lupa atau malah takutnya saya melupakan gitu wayang dari daerah asal saya, dari Cirebon. Nah, ini adalah Tirtanata atau Bambang Segara kalau kata orang Cirebon, atau Jayadrata versi Gagrag Cirebon. Nah, kenapa saya masuknya di huruf T? Karena konon katanya Jayadrata itu adalah nama samaran dari Tirtanata. Nanti saya akan ceritakan bagaimana. Yang jelas dikisahkan, saya langsung saja ya, mumpung ada Mbah Gito, jadi nggak usah bertele-tele. Dikisahkan waktu itu Bima lahir ya dari rahim Kunti itu. Waktu lahir dia terbungkus oleh plasenta yang sangat lentur dan kuat ya. Kalau saya sih tidak bilangnya seperti kalau di versi-versi yang lain kan kayak cangkang keras banget gitu. Kalau saya itu membayangkannya dia adalah Bima itu waktu lahir, ceprot bayi itu badannya terbungkus oleh plasenta yang licin ya, kayak belut gitu, dan keras, bukan keras, maksudnya tuh ampuh ya, kuat ya, jadi tidak bisa disobek oleh senjata tajam, walaupun pusaka sakti yang berasal dari bumi itu. Hingga kemudian waktu itu sudah hampir 3 hari bayi itu meraung-raung terus, gelundang-gelundung terus si Bima bayi itu di dalam plasentanya, sampai Kunti stres gitu, Pandu juga stres, ini gimana anak ini nanti kalau meninggal gimana gitu. Akhirnya bertapalah Pandu itu memohon petunjuk. Nah, kemudian datanglah Betara Narada itu ya, Betara Narada yang diutus oleh Betara Guru itu, membawa seekor gajah namanya Gajah Sena. Nah, kata Betara Narada gitu, inilah sarana yang akan menjadikan anakmu keluar dari plasentanya gitu. Kemudian diseruduklah bayi itu oleh gajah tersebut, diinjak-injak, diseruduk juga oleh gadingnya itu Kunti, aduh bingung, ini anakku diidak-idak gajah, itu diinjak-injak gajah terus kemudian diseruduk sama gadingnya. Ternyata itu hasil diinjak-injak dan diseruduk oleh gading si Gajah Sena itu, plasenta tersebut koyak ya, dan kemudian keluarlah Bima dari bungkusnya, dari plasenta itu. Nah, kelak Gajah Sena itu karena letih gitu, kemudian dia wafat ya, Gajah Sena, dan akhirnya menyatu dengan Bima. Sejak saat itu kemudian Bima itu diberi nama ya, salah satunya adalah Bima Sena atau Sena itu. Nah, plasenta tersebut oleh Betara Narada dibawa pergi di atas angkasa gitu, melayang-layang di awan-awan itu. Nah, pas lagi dibawa di awan-awan itu, tiba-tiba plasenta itu lepas ya. Ini kalau ada Mbah Gito nanti saya diketawain ngomong ucul, dicampur-campur. Itu plasentanya lepas karena licin ya, seperti belut. Nah, plunyut gitu, lepas jatuh ke samudra. Di saat itulah, dicerita di daerah yang lain gitu, di saat yang bersamaan hiduplah seorang pertapa ya, seorang begawan. Dan dia juga sebenarnya raja ya, raja kecil lah ya. Namanya kalau di Cirebon lebih terkenal dengan Begawan Sempani. Nah, Begawan Sempani itu
merengek-rengek terus istrinya, merengek-rengek terus kepada Begawan Sempani agar segera diberikan anak itu. Tapi sampai sekarang itu belum hamil-hamil juga itu istrinya si Begawan Sempani itu, sampai mengancam mau cerai gitu kalau nggak misalnya si istrinya ini nggak mengandung gitu. Istrinya bilang gitu, aku cerai aja mas gitu. Waduh, bingung gitu. Akhirnya bertapalah Begawan Sempani itu lama sekali ya. Dan kemudian tiba-tiba doanya untuk mendapatkan anugerah seorang putra itu terkabul. Dari samudra itu muncullah bayi ya, nangis di sana, dan kemudian hanyut, terdampar di pahanya si Begawan Sempani yang sedang bertapa tersebut. Saya ini sambil ngarang-ngarang ya ceritanya, jadi spontan aja. Jadi si Begawan Sempani itu sedang bertapanya di pinggir samudra segara gitu ya. Nah kemudian bayi itu yang dia adalah jelmaan dari plasenta Bima itu terdampar di pantai dan ditemukan oleh Begawan Sempani. Nah Betara Narada tahu, itu kan kayaknya plasentanya Bima jadi bayi gitu. Akhirnya Betara Narada datang dan memberitahu ke Begawan Sempani bahwa anak ini adalah berasal dari plasentanya si Bima gitu. Terus tanya, Bima itu siapa? Bima itu anaknya Pandu, anak Kunti, dan dijelaskan semuanya. Nah seperti itulah. Suatu saat anak itu besar, dididik dengan bagus oleh Begawan Sempani, diberikan wejangan macam-macam, dan kemudian diceritakanlah asal usulnya bahwa kamu itu berasal dari plasentanya Bima. Bima itu anaknya Pandu. Pandu itu raja di negara Astina. Nah, kamu harus ke sana. Bilang kepada Pandu bahwa kamu juga bisa dianggap sebagai anaknya. Bukan anakku, kamu tuh cuma anak yang aku temukan. Tapi aku tetap menganggap kamu anak, aku pengen anak dulu. Cerita semua Begawan Sempani. Nggih nggih bapak Ya udah sana berangkat bilang sama Bima bahwa kamu itu ada saudaranya lahirnya bareng malah kamu itu bisa dibilang sebenarnya ya kakaknya Bima karena kamu ada di permukaan, lahirnya duluan, Bima di dalam dirimu nggih akhirnya pergilah. Nah ada yang mengatakan kalau di versi Mahabharata si Jayadrata atau Bambang Segara atau si Tirtanata ini berasal dari kerajaan Sindu, di mana kerajaan Sindu itu bermusuhan dengan kerajaan Astina ya, itu bermusuhan lama banget. Nah dan kemudian ada pernikahan yang bersifat politis ya, waktu itu Duryudana ingin menikahkan adiknya si Dursilawati dengan si Jayadrata ini, tapi itu ditolak ya ditolak oleh Gendari ya. Kenapa hendak menikahkan adikmu dengan raja dari kerajaan Sindu yang mana itu bermusuhan dengan Astina Tapi sebenarnya waktu itu Duryudana dibisiki oleh Sangkuni bahwa sebaiknya membangun persekutuan dengan kerajaan Sindu untuk suatu saat akan menggulingkan tahta yang akan diampu oleh Yudhistira begitu. Nah kita kembali lagi ke versi yang di Nusantara ya. Ada juga versi yang di Pedalangan itu mengatakan bahwa Jayadrata itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Tirtanata atau Bambang Segara Nah dia pergi ingin menemui Pandu, tapi dia menukar namanya dengan salah satu prajuritnya. Kalau di kisah Pedalangan sih mengatakan itu adalah dengan patihnya. Tapi saya kok curiga itu sebenarnya salah satu prajuritnya. Kenapa Saya sampai sekarang tuh bertanya-tanya. Kenapa dia ingin menukar namanya hanya untuk bertemu dengan Pandu Kalau bilangnya untuk menutupi harga dirinya dan sebagainya. Kalau saya sih mikirnya gini. Seperti dari versi Mahabharata bahwa kerajaan Sindu itu bermusuhan dengan Astina, bahwa Jayadrata itu bermusuhan dengan kerajaan Astina yaitu Yudhistira yang waktu itu ditampuknya Yudhistira. Nah maka besar kemungkinan dia ingin mendatangi Pandu itu biar tidak dibunuh, karena disangkanya kalau datang itu adalah musuh ya. Maka waktu itu si Tirtanata atau Bambang Segara ini
membunuh prajuritnya yang bernama Jayadrata dan menukar namanya. Prajurit yang dibunuh itu namanya Jayadrata, ditukar dengan dirinya, dan kemudian dia berpikir bahwa aku akan mengantarkan kepala si prajuritku ini yang aku tukar namanya, dia adalah namanya Tirtanata gitu, ditukar gitu, dan nama Jayadratanya diambil oleh dia agar aku bisa bertemu dengan Pandu karena dia adalah seorang raja besar gitu. Nah, dan Sindhu adalah musuh dari Astina. Dengan begitu dia pasti akan dianggap anak gitu, kayak gitu, akan dihormati, tidak dianggap sebagai musuh dari kerajaan yang lain gitu. Nah, ternyata saat perjalanan ke Astina itu sebenarnya Pandu sudah lama wafat ya. Pandu sudah lama wafat, dan waktu itu ada peristiwa Balai Segala-gala ya, Balai Sigala-gala. Jadi yang nanti saya ceritakan di kisah mungkin Yudhistira atau Bima atau mungkin Duryodhana atau Sangkuni, saya akan pilihkan yang mana ya. Yang jelas waktu itu keluarga Pandawa ditaruh di sebuah tempat gitu, peristirahatan yang bagus, tapi terbuat dari lilin dan jerami, jadi mudah terbakar sekali dan awet. Nah, kemudian niatnya itu Kurawa akan membakar hidup-hidup keluarga Pandawa itu, tapi ya memang tidak berhasil ya. Ya balai segala-galanya terbakar, tapi nyatanya Pandawanya masih hidup. Nah, peristiwa kedatangan si Tirtanata ini bertepatan dengan peristiwa tersebut. Saat datang, kemudian bertemulah dengan Sangkuni. Kamu siapa? Itu terus mengatakan bahwa saya adalah Jayadrata, ngakunya gitu. Saya adalah Jayadrata, saya membawa kepala Tirtanata. Itu Tirtanata ini adalah raja kerajaan Sindhu. Aku ingin bertemu dengan ayahku Pandu. Nah, terus Sangkuni menghasutnya, oh Pandu itu sudah wafat gitu. Kamu berarti kamu saudaranya Bima itu. Iya, saya saudaranya Bima, tapi ini kepalanya Tirtanata sudah aku bunuh itu. Namamu siapa? Itu saya Jayadrata itu. Padahal dia ngaku-ngaku aja Jayadrata adalah nama prajuritnya yang dibunuh itu, seperti yang saya ceritakan di atas. Terus, oh gini aja, kamu daripada sia-sia udah jauh-jauh dari Sindhu sampai sini. Sangkuni waktu itu tahu sebenarnya dia ini mirip banget, soalnya mukanya itu mirip dengan Bima gitu. Dan ini nggak mungkin, ini orang ngaku-ngaku aja itu. Sangkuni tahu karena Sangkuni itu cerdik sekali ya, cerdas juga itu sebenarnya Sangkuni itu. Nah, kemudian dinikahkanlah si Jayadrata itu dengan Dursilawati atau Dursila kalau di versi Mahabharata, agar terjalin kekuatan persekutuan yang baru. Bahwa Jayadrata ini sangat hebat sekali itu, bisa nanti suatu saat akan dipakai untuk menggulingkan musuh-musuh dari kerajaan Astina yang saat itu, karena Sangkuni berpikir Pandawa sudah mati, itu sudah wafat, maka tahta akan Duryodhana. Udah gitu aja. Nah, ceritanya seperti itu, bagaimana Jayadrata itu datang dan kemudian dia mau gitu menuruti, dan saat berada di Sangkuni itu di Astina itu, oleh hasutan Sangkuni dengan diberikan kekuasaan yang besar gitu, diberikan harta yang melimpah, dia lupa dengan tujuannya. Dia kayak mengalami disorientasi, itu tujuannya apa ke situ tuh dia lupa itu. Padahal tujuannya itu mulia, dia pengen ketemu sama Pandu bapaknya itu. Nah, terus kemudian bersekutu dengan Pandawa, nyatanya sampai sana malah bersekutu dengan Kurawa. Ya bukan hanya karena dibisiki oleh Sangkuni saja ya, tapi memang ada sesuatu yang sudah tertanam di dirinya, bahwa godaan-godaan itu bisa dengan mudah masuk ke seseorang itu tanpa ada hasutan sama sekali. Kalau saya sih percaya bahwa kejahatan itu bukan bisa terjadi kalau ada kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat dan kesempatan itu, tapi kejahatan itu terjadi kalau dilakukan. Itu kalau dilakukan, dan Tirtanata sudah melakukannya gitu. Kalau urusan niat sama kesempatan tuh ya, kalau nggak dilakukan ya nggak jadi apa-apa. Nah kayak gitu. Nah, ada juga diceritakan seperti ini. Waktu Sayembara Drupadi, Jayadrata itu, atau Tirtanata aja lah saya sih nyebutnya ya, karena nama aslinya kan Tirtanata. Jayadrata kan itu adalah nama samaran, nama prajuritnya yang dibunuh, yang ditukar sama dia. Nah, si Tirtanata ini atau Bambang Segara ini ikut juga sayembara itu, sayembara Drupadi, tapi kalah gitu. Nah, dan yang memenangkan tahu bahwa itu adalah
para Brahmana. Dia taunya Brahmana karena sebenarnya Brahmana itu adalah Pandawa yang sedang menyamar waktu itu dalam pembuangan. Jayadrata itu dendam kesumat gitu ya. Nah kemudian dia berniat untuk menculik si Drupadi itu. Drupadi diculik. Nah waktu diculik itu ini agak aneh ya, karena dalam masa pembuangan itu ini bukan dalam masa pembuangan, saya lupa. Ini bukan dalam masa pembuangan. Sayembara Drupadi itu maaf, bukan dalam masa pembuangan, tapi sebelum pembuangan. Jadi yang memenangkan adalah Pandawa. Jayadrata tahu itu Pandawa. Maaf pendengar, saya kok agak konslet ya. Ini. Nah, Jayadrata dendam gitu kepada Pandawa. Wah, kok yang menang Pandawa itu Arjuna waktu itu yang memenangkan sayembara. Dan Jayadrata itu dihasut juga oleh Duryudana, kamu harusnya culik aja itu, dan dia mau nyulik gitu, nyulik si Drupadi. Berhasil diculik gitu sama Jayadrata setelah bilang kamu mau nikah sama aku yuk gitu. Terus ya Drupadi tentu saja nggak mau itu. Akhirnya diculik, dibawa kabur. Kemudian ketahuan oleh Pandawa gitu. Bima sama Arjuna mengejar Jayadrata kecekel itu, ketangkap. Drupadi berhasil diselamatkan, Jayadrata dihadapkan ke Yudhistira itu. Ini mending dibunuh aja orang kayak gini kakak gitu, kata Bima, kata Arjuna. Tapi Yudhistira jangan. Kalau kita bunuh dia itu, kasihan istrinya. Bukankah istrinya adalah saudara kita itu? Ya si Dursilawati itu kan hitungannya kayak sepupu lah ya, adik sepupu atau kakak sepupu lah kalau terahnya itu ya, kakak sepupu. Karena anaknya Distarastra. Jangan, nanti kasihan Dursilawati atau kasihan Dursila. Dia nanti jadi janda itu, jangan. Nah terus ini gimana itu? Ya pokoknya jangan dibunuh lah, kasihan. Bima greget. Ya kalau nggak dibunuh tak jotosi aja. Ya udah, tapi ya jangan keras-keras jotosinnya itu. Dijotosi sama Bima, digebuki dan seterusnya. Nah saat itu Bima belum puas. Aku belum puas ini, Kang Mas itu kata Bima. Mau tak gundul itu. Nah saat itu si Jayadrata itu dipermalukan dengan cara dicukur rambutnya, digundul, cuma disisakan 5 poin rambut ya, yaitu dikuncung, terus kemudian di atas telinga 2 itu ada 3, itu berarti udah 3, terus kemudian kucir di belakang 2, jadi totalnya ada 5 ya, ada 5 kucir rambut, bukan kucir ya, kuncung rambut di ujung, di atas telinga dan di belakang. Nah dipermalukan kayak gitu, ditelanjangi, cuma pakai kancut aja terus disuruh pulang. Wah itu kemudian Jayadrata waktu itu nggak mau pulang, dia malu banget gitu, karena tahu kalau pulang nanti dia akan diketawain orang banyak, terutama oleh istrinya, tentu saja istrinya akan marah. Akhirnya Jayadrata memutuskan untuk bertapa. Nah bertapa gentur sekali, lama banget ya, berbulan-bulan itu puasa itu, tapi penuh dendam itu. Nah saat itu kemudian Betara Narada datang. Mau minta apa itu, kata Betara Narada, kok tapamu itu kok tumben banget, kamu biasanya nggak pernah puasa, kok kamu puasa sekarang itu, Ramadan aja belum tiba kamu udah puasa, ini nggak Daud nggak apa puasa tiap hari, kamu ada apa gitu. Terus pukulun itu Betara Narada, saya mau minta sesuatu. Iya boleh minta apa, kamu udah bertapa bagus sekali, ini kolam-kolam di kedewatan itu mendidih semua airnya gara-gara kamu itu, tapamu kok hebat banget itu, terus puasamu bagus banget, minta apa nak itu. Betara Narada, saya minta saya bisa mengalahkan Pandawa itu, membunuh Pandawa itu, saya minta dibekali kesaktian yang sangat luar biasa sehingga aku bisa membunuh seluruh Pandawa. Narada, jangan, kalau begitu jangan, nggak bisa. Loh kok nggak bisa itu? Nggak bisa, udah gini aja, kamu tak kasih ini aja deh, gitu. Tak kasih anugerah gini aja, kamu bisa membunuh Pandawa kecuali Arjuna dalam waktu cuma 1 hari. Cuma 1 hari aja kesempatannya. Lewat itu nggak bisa. Gimana? Ini proposal dariku itu loh. Gitu. Kalau enggak ya proposalnya tak cabut lagi. Gitu. Waduh, gimana ya? Ya kalau kamu mau bertapa sampai 20 tahun lagi ya baru aku kabulkan. Wah nggak kuat, mbah lagi nggak kuat.
Betara Narada gitu. Ya udah ini proposalnya itu. Kalau mau ambil, kalau enggak ya aku pulang itu. Silakan bertapa 20 tahun itu baru aku kabulkan itu. Ya baik, udah ya, mau ya. Kamu tak kasih anugerah bahwa kamu akan bisa mengalahkan seluruh bukan seluruh, mengalahkan Pandawa 5 kecuali Arjuna, dan hanya dalam waktu 1 hari. Di luar itu nggak bisa. Setuju? Deal? Deal itu. Nah, udah pulang lah itu. Nah, kelak kesaktian itu akan dipakai oleh si Tirtanata atau Bambang Segara ini, atau yang lebih terkenal dengan nama Jayadrata itu, dipakai saat hari ke-13 pertempuran di Kurusetra, perang Baratayuda. Waktu itu pasukan dari Astin dari Kurawa itu membentuk oleh Dorna membentuk sebuah gelar perang, siasat perang namanya Cakrabyuha. Cakrabyuha itu hanya ada 1 orang yang bisa menguasainya dengan sangat baik, yaitu Arjuna. Nah, kemudian Jayadrata membuat siasat, begitu juga dengan Kurawa, yaitu dengan cara menjauhkan Arjuna dan Bima dari medan pertempuran di Kurusetra, agak jauh. Nanti saya akan kasih tahu siapa tokoh yang menjauhkan Bima dan Arjuna dari konsentrasi perang itu ya. Bima dan Arjuna menyingkir dari pihak Pandawa. Nah, kemudian gelar Cakrabyuha itu terus merangsek hingga akhirnya meluluh lantakan seluruh pasukan Pandawa. Saat itulah kemudian muncul seorang anak remaja berusia 16 tahun namanya Abhimanyu. Dia adalah putra Arjuna yang bilang bahwa aku bisa masuk ke Cakrabyuha itu. Serius? Nah iya, ayahku sudah mengajarkannya kepadaku. Aku anak Arjuna, aku udah diajarin oleh ayahku, aku bisa menerobos Cakrabyuha itu. Serius, udah minggir semua, paman-pamanku semuanya minggir biar aku yang menyerang tuh. Wah, kemudian cukup ini aja paman, dampingi aku di belakang, aku akan memporak-porandakan Cakrabyuhanya dalam 1 langkah gitu. Wah, senang banget tuh Pandawa. Silahkan maju itu bocah 16 tahun ya. Nah, Abhimanyu maju, memang benar Abhimanyu itu bisa menerabas formasi itu, bisa masuk ke dalam formasi Cakrabyuha itu. Tapi ternyata Arjuna itu belum mengajarkan bagaimana caranya keluar dari formasi perang Cakrabyuha. Jadi Abhimanyu cuma bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, saat gelar perang Cakrabyuha itu sudah menelan Abhimanyu di dalam lingkaran utama, Jayadrata datang. Nah, Jayadrata menggunakan anugerah dari dewa-dewa itu yang bisa mengalahkan seluruh Pandawa kecuali Arjuna hanya dalam waktu 1 hari saja itu. Nah, semua orang yang ada di situ itu nggak bisa mengalahkan Jayadrata karena sudah dapat anugerah tersebut. Di dalam formasi perang Cakrabyuha itu Abhimanyu dikeroyok oleh banyak orang, ada Karna, ada Durna, ada macam-macam ya. Tapi di sana seperti yang dicerita Lesmana Mandragumara, Abhimanyu berhasil menewaskan putra mahkota Astina yaitu Lesmana Mandragumara, dan saat itulah Duryudana marah. Karena Abhimanyu itu masih dengan tubuh yang seperti landak ya, penuh dengan senjata-senjata tajam menancap di tubuhnya, itu semuanya nancap tembus-tembus, tapi masih bisa melakukan perlawanan, bahkan bisa menewaskan Lesmana Mandragumara. Saat itulah kemudian Jayadrata muncul dan memukul kepala Abhimanyu dengan gada. Saat itulah Abhimanyu menemui ajalnya. Nah, Arjuna mendengar hal tersebut, pendengar. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya nanti kita akan kisahkan di wayang entah itu Abhimanyu atau wayang Arjuna untuk kematian Jayadrata, biar nggak kepanjangan. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan sejauh ini. Maaf belepotan ya, saya kok tadi ada lupa alur cerita ya. Nggak tahu mikirin apa. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah subscribe. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya Alex Suhendra. Saya undur diri, sampai ketemu di huruf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.